Baiklah, di sini tampilan splash screen halaman pembuka saat aplikasi pertama kali dijalankan. Next, ada onboarding screen, yaitu memperkenalkan aplikasi kepada pengguna baru. Next, ada homepage. Fungsinya adalah menampilkan saldo dan pilihan antara income dan expense, di mana ada saldo, total, debt switch, income dan expense, informasi pemasukan bulan ini, dan ada icon untuk menambahkan data baru. Next, ada input pengeluaran. Ini berfungsi untuk formulir menambahkan data pengeluaran. Ada file inputnya adalah jumlah, deskripsi, kategori, dan akun. Dan ada button simpan. Di sini homepage sama seperti tampilan data pemasukan, tetapi ada item pemasukan dan icon hapus item. Baiklah, ini adalah homepage lanjutan, di mana homepage ini berfokus pada pengeluaran. Ada kotak merah untuk informasi pengeluaran bulan ini, dan bagian income tetap ada tapi belum dapat diinput. Oke, ini adalah halaman input pengeluaran. Formulir untuk menambahkan data pengeluaran, di mana filenya ada input jumlah, input deskripsi, kategori, dan akun. Dan ada F bar atas tambah pengeluaran. Ini adalah homepage yang terdapat data pemasukan dan tampilan income dan expense disesuaikan secara visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Mulia Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit codingan dan juga tampilan aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya memakai Flutter untuk membuat aplikasi Finlog, yaitu aplikasi untuk pencatatan keuangan. Jadi di codingan ini ada splash screen, dark home, Firebase option, pengeluaran, pemasukan, model, dan decoration. Untuk splash screen ini sendiri adalah tampilan awal. Jadi ketika kita membuka aplikasi, tampilan awalnya akan menampilkan teks Finlog dan juga icon dolar gitu. Nah, ini item monetization, ini icon dolar. Kemudian dari tampilan splash screen ini langsung mengarah navigator push replacement ke material push road onboarding screen. Jadi dia langsung menuju ke onboarding screen setelah 3 detik. Onboarding screen ini ada di dalam file splash screen ini juga. Jadi ketika onboarding ini diklik ada get started, maka langsung menuju ke homepage. Di sini menu homepage ini memiliki tampilan yang memuat menu home screen. Di sini ada fungsi untuk melakukan input pemasukan dan juga pengeluaran. Jadi ketika pemasukan diinput, maka total saldo itu akan bertambah. Sebaliknya, jika yang diinput pengeluaran, maka total saldo akan berkurang. Kemudian di sini terdapat list view untuk menampilkan jumlah dan juga deskripsi, serta tombol hapus untuk pemasukan ataupun pengeluaran. Di sini juga terdapat total balance yang didapat dari penginputan, pemasukan, dan juga pengeluaran.
cuma ditampilkan warna putih. Nah, di sini saya memakai tab yang mana itu ada 2 tab, yaitu pada income dan juga expense. Pada tab pemasukan, di sini bisa kita lihat ada jumlah income untuk bulan ini gitu, dan juga ada recent income. Jadi ketika kita melakukan input pemasukan ataupun pengeluaran, maka dia akan nampil di bawah your recent income ataupun your recent expense. Di sini ada jadi tampilan beberapa reporting button yang mana jika dia tabnya pemasukan, maka itu akan mengarah ke input pemasukan. Itu juga dengan pengeluaran. Untuk navigation di sini berfungsi. Untuk selanjutnya, kalau main ini hanya untuk namanya splash screen. Di tampilan awal itu yang terlihat adalah splash screen. Untuk Firebase option ini, jadi di sini saya memakai Firebase sebagai database-nya. Ketika melakukan instalasi, maka Firebase option ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, kemudian di sini ada input pengeluaran. Pada input pengeluaran ini jelas untuk tambah pengeluaran ya, yang mana data yang bisa diinput itu jumlah, kemudian deskripsi, kategori, dan juga akun. Untuk pemasukan juga sama seperti pengeluaran. Dengan Firebase model ini, di sini kita membuat semua label atau collection seperti transaksi, akun, dan juga kategori. Di sini saya memiliki 3 collection yang mana untuk saat ini hanya terpakai transaksi dan juga kategori. Dan ini seharusnya jika kita melakukan penambahan saldo, maka saldo awal ini juga akan bertambah. Tapi pada project ini belum sempurna, jadi belum sampai ke sana. Kemudian di decoration ini saya buat format rupiah. Jadi untuk format rupiah ini tentu saja saldo atau uang, format number yang menampilkan uang gitu. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan kode. Ini adalah tampilan aplikasinya. Jadi untuk menjalankan aplikasinya saya pakai Android Studio dari Visual Code untuk memulai pixelnya tadi, layarnya blank ketika di record. Nah, ini adalah tampilan splash screen tadi. Kemudian ini bagian onboarding. Tadi klik di start akan menuju home screen. Di home screen terdapat tab income dan juga expense. Jadi ketika si income ini diinput, maka balance ini akan bertambah. Balance ini bertambah. Jadi jika kita menginput di bagian expense,
saldo akan berkurang. Bagian navigasi di bawah ini memang belum aktif, jadi di sini saya hanya ada tombol hapus, kemudian tambah. Hapus ini seharusnya dia tidak saldo tidak akan bertambah lagi di sini. Jadi karena tidak saya simpan di database, hanya melalui fungsi di kode homepage-nya ya bertambah ketika kita hapus di bagian export. Kalau kita hapus yang di bagian income, maka dia akan jadi 0. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya Putra Pratama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam dan saya akan menjelaskan bagian saya untuk penjelasan dari backend atau sistem belakang aplikasi Finlock. Di sini saya menggunakan Firebase sebagai penyimpanan data atau bank data dari aplikasi Finlock ini. Ini pada bagian tampilan mainnya adalah di bagian atas package untuk splash screen dan material Dart, dan juga ada bagian Firebase Core Dart-nya untuk menyambungkan ke Firebase API-nya. Sekarang kita masuk di bagian Firebase Option. Pada bagian Firebase Option, di sini menggunakan dua, yaitu menggunakan Android Firebase dan juga iOS Firebase. Selanjutnya, kita akan mengecek pada bagian model untuk agar bisa digunakan di Flutter data-data dari Firebase tersebut. Di sini mengimport Firebase Store-nya dari cloud, lalu diterjemahkan menggunakan class Firebase model, menggunakan static final karena kita akan menggunakan datanya di akhir atau setelah program atau sistem dari Flutter-nya sudah terload semua. Pada bagian feature, ditambahkan transaksi. Tambahkan transaksi menggunakan static feature adalah kita mengambil result atau nilai akhir dari alur atau flow aplikasi yang sedang berjalan. Di sini kita menggunakan jenis tanggal, jenis transaksi, tanggal transaksi, jumlah, kategori akun, dan deskripsi dari transaksi tersebut. Setelah itu disinkronisasikan dengan Firebase-nya. Selanjutnya kita ada static feature untuk tambah saldo. Di sini require-nya adalah jumlah dan perlink akun, kategori, dan deskripsi. Dan finalnya adalah akun ref-nya itu DB collection akun dan akun ID. Akun ref ini adalah sebagai penghubung dari akun ID, dikarenakan pada bagian akun ID itu tidak memiliki saldo atau tidak memiliki jumlah nominal untuk nilai integer, hanya memiliki ID, nama, dan deskripsi. Kita kembali lagi ke VS Code-nya. Pada bagian VS Code ini, kita menambahkan akun ref untuk agar dapat menambahkan nilai nominal saldonya. Di sini, untuk agar berubah dari si nilai transaksinya, di sini ditambahkan await. Jadi ketika transaksi ini berlaku, dia menggunakan feature, yaitu dia dieksekusi di akhir. Dan di bagian await ini adalah dia menunggu si tambah transaksi. Mulai dari jenis tabungan itu, kalau dari jenis tabungan adalah keseluruhan dari nominal yang ada di akun kita. Menggunakan date time, jumlah sama dengan jumlah, kategori, dan deskripsi, dan sebagainya. Dan ini adalah pada bagian untuk update saldo akun. Di sini menggunakan DB run transaction, terus itu disynchronize, menggunakan snapshot, menggunakan final snapshot, await transaction get from akun ref dari sini tadi, dari tambah saldo tadi. Jadi setiap penambahan saldo atau pengurangan saldo, nilai dari si saldonya akan terus berubah. Dan keterangan final saldo lama itu menggunakan snapshot di saldo awal. Saldo awalnya di mana? Saldo awalnya itu berupa tunai yang ada di sini. Nah, deskripsi saldo awal juga ada di akun. Kita kembali lagi. Ini adalah static stream, di mana untuk memetakan snapshot yang didapat dari akun ref.
untuk mensinkronkan saldo lama dengan saldo baru serta update dari saldonya. Yang ini untuk kategori, yang ini untuk update per transaksi, dan ini untuk perubahan setiap pada akun, kategori, dan transaksi. Ini adalah hapus transaksi. Untuk saat ini masih belum berfungsi karena kan ada beberapa function di bagian backend yang belum memungkinkan untuk melakukan hapus, baru sebatas untuk update dan transaksinya. Sekarang kita masuk ke penjelasan untuk Firebase Store-nya. Di sini menggunakan 3, yaitu menggunakan kategori. Kategori itu terdiri dari nabung dengan tipenya yaitu, dan makanan tipenya adalah pengeluaran. Dan di sini sudah ada pengeluaran dan pemasukan. Untuk transaksinya, setiap transaksi itu terrecord atau terdata di bagian Firebase tadi, Firebase codingan Firestore-nya atau di Firebase modelnya. Lebih tepatnya di bagian sini untuk transaksi tadi. Jadi mengapa dia menggunakan feature? Karena untuk agar hasil terakhir atau komplit dari keseluruhan proses yang ada di Flutter Dart ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian mobile-nya. Ini adalah tampilan sederhana untuk Firebase-nya. Saya kembalikan dulu ke home. Nah, ada bagian ini. Kita akan buka Finlock. Pada bagian ini kita akan buka Finlock. Kita get started. Jadi pada fungsi backend di sini, ini ada 150. Ya. Dia memiliki income sekitar 200 dan pengeluaran 50. Jadi total untuk balance itu 150. Dari mana itu dapatnya? Kita akan kembali lagi ke VS Code-nya. Oke, sekarang kita sudah balik ke exportnya. Di mana bagian itu? Itu ada di bagian ini. Kalau kalian melihat yang 150 itu, dia ada bagiannya di atas. Dia await, DB, run transaction, dan juga menggunakan final snapshot, dan juga saldo lama. Snapshot jika dia terhitung di atas atau sama dengan 0. Transaksi itu update menggunakan akun ref, saldo awal, sampai saldo lamanya ditambah jumlahnya. Sekian untuk penjelasan dari backend.